Awalnya kemarin tuh gue kepikiran buat nge-review Gundam Aerial yang versi bootleg ya, buat bikin video perbandingan aja gitu sama Aerialnya Bandai, kayaknya seru tuh. Terus gue carilah di marketplace yang warna orange, dan ternyata gue malah nemu satu toko yang ngejual Gundam Aerial ini versi clear, dan itu pun dijualnya dari Cina ya. Dan waktu itu sih saya lihat Gundam di Indonesia nggak ada sama sekali ya yang ngejual Gundam Aerial yang versi clear ini. Nah, karena harganya cukup murah dan nggak perlu PO juga, langsung lah gue beli. Dan ternyata hasilnya keren cuy. Nggak nyangka ini bootleg tapi keren banget. Mau tahu sekeren apa Gundam Aerial versi clear ini? Tonton aja videonya ya. Mari menggundam, let's go. Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau ngajak kalian semua buat lihat review gue tentang Gundam Aerial versi clear ya. Yang kalau versi Bandai aslinya, kit ini adalah kit Gundam Base Limited yang dijual dalam waktu terbatas di Gundam Base Tokyo dari tanggal 7 Juli 2023 dengan harga 1.430 yen ya. Yang kalau dikonversi ke rupiah jadi sekitar 148.000 rupiah. Tapi ada tapinya nih ya. Kita nggak tahu harganya bakal jadi berapa setelah masuk ke Indonesia. Bisa jadi digoreng lagi atau bisa juga nggak karena animenya udah lewat ya. Cuman yang gue tahu nih, di luar sana, kit ini yang versi Bandai juga harganya lumayan digoreng ya, dan juga sold out terus. Kayak misalnya di Mandara kayak Jepang ini, harganya naik jadi 3.000 yen dan sold out. Di eBay naik jadi 52 dolar Amerika dan sold out juga. Di AliExpress naik jadi 43,83 dolar. Dan di Side 7 Exports naik jadi 594.000 dan juga sold out. Jadi kalau di luar sana harganya naik dan sold out terus, masuk ke Indonesia ya kemungkinan sih bakal jadi gorengan lagi ya. Dan gue sih ngerasa beruntung banget ya ngedapetin kit Gundam Aerial versi clear ini walaupun bootleg, karena lumayan langka dan hasil jadinya juga keren banget. Ya udah, cukup basa-basinya. Sebelum lanjut ke reviewnya, kita lihat boxnya dulu ya. Ini dia boxnya. Tulisannya polos kayak gini aja, FL09 tanpa ada artwork apa-apa. Dan di sini ada 1:144 dan di sini ada tulisan Cina gini. Kalau diterjemahin artinya model Seiko. Sisi-sisi sebelah-sebelahnya kosong ya, sama di sini. Paling di sini cuma ada peringatan aja. Kayak gini. Sini kosong juga, ada tulisan Cina sedikit. Langsung aja kita lihat isi dalamnya ya. Coba. Kita dapat 3 bungkus plastik kayak gini, yang isinya ada beberapa runner, dan juga di sini ada stand base ya. Kita dapat stand base di sini, warnanya putih susu kayak gini, bening. Dan di sini juga kita dapat shell unitnya yang udah pre-painted, dan juga part bagian kepala warna hijau bening kayak gini juga. Dan terakhir di sini, sebelumnya masih ada stiker di sini ya. Stikernya kayak gini, kurang lebih sama stikernya Gundam Aerial yang biasa. Dan ini petunjuk rakitannya, polos kayak gini aja. Dalamnya, di sini ada keterangan-keterangan tentang aksesoris-aksesoris apa aja yang ada di Gundam Aerial ini. Di sini ada part list untuk ngecek kelengkapan runnernya. Dan di sini petunjuk rakitan seperti biasa ya. Kurang lebih sih sama ya, kayak petunjuk rakitannya Gundam Aerial yang di Bandai. Oke, kalau gitu kita langsung lihat isi dalam plastiknya ya. Pertama kita dapat runner A kayak gini. Jadi kalau di Bandai itu, di Aerialnya Bandai itu ini satu runner ya, nyatu semua jadi runner A. Sedangkan kalau di Aerial yang ini terpisah-pisah, jadi ini runner A1, A2, A3, dan yang merah ini runner A4. Sebenarnya bisa disatuin ya dengan cara diklik aja, dipasang di bagian-bagian konektornya di sini, bisa disatuin. Tapi kita dapatnya tuh terpisah ya. Lalu berikutnya ada runner B1 dan runner B2 untuk bagian armornya ya, warna bening kayak gini. Keren warna beningnya sih ya, nggak kayak kaca banget tapi agak-agak matte finish gitu ya. Oh ya, plastiknya itu di sini beda ya. Kalau di sini kita dapat plastik yang ada lemnya kayak gini, bukan kayak plastiknya Bandai yang harus kita robek di bagian sininya. Berikutnya ada runner C untuk bagian inner frame, beam rifle, dan juga backpacknya. Lalu ada runner D, runner E, dan juga runner F. Runner D untuk rear part di bagian mata, runner E untuk beam saber effect part dan juga efek untuk di bagian beam rifle-nya. Dan runner F untuk shell unitnya di bagian dada yang udah pre-painted kayak gini. Dan ini dia stikernya.
Sayangnya di sini bagian bulatnya ini nggak pas di tengah-tengah ya. Yang hitamnya itu nggak pas di tengah-tengah, jadi agak-agak ke arah atas begitu loh. Kelihatan nggak? Tuh, nggak simetris pas di tengah. Dan terakhir kita dapat stand base kayak gini, warnanya putih susu gitu ya, bening tapi nggak terlalu bening, agak-agak buram gitu ya. Berikutnya gue bakal cerita sedikit tentang proses perakitannya ya. Namanya kit bootleg, biasanya ada aja masalahnya. Begitu juga dengan kit ini. Tapi buat sebuah brand baru, kit ini tuh termasuk enak dirakitnya ya. Gua jelasin aja satu persatu ya permasalahan yang sebenarnya nggak terlalu masalah juga sih pas ngerakit model kit ini. Pertama dan yang paling kelihatan adalah clear part hitam di bagian sel unitnya terlalu gelap ya. Jadi stiker permate score yang ada di dalamnya nggak terlalu kelihatan. Dan ini perbandingannya kalau dibandingin sama clear part hitamnya Arielnya Bandai ya. Kedua, masih di bagian clear part. Untuk clear part hitam di bagian paha, kayak ada sedikit goresan ya, tapi nggak terlalu kelihatan kalau nggak diperhatiin dari dekat ya. Ketiga, untuk stikernya, lemnya itu kayak pakai lem uhu ya, yang kalau ditarik itu lemnya ngikut, kayak keju mozzarella panas. Tapi daya rekatnya sih bagus ya, sampai-sampai susah dilepasinnya pas mau dipasang ke partnya. Tapi setelah dipasang sih lemnya bagus ya. Gue udah selesai ngerakit ini beberapa hari yang lalu dan nggak ada tanda-tanda stiker yang lepas di bagian pundaknya sini ya. Jadi aman. Oh ya, seperti yang gue bilang di awal video tadi, stiker bulat di bagian dada sini kayak kurang simetris ya di bagian hitamnya. Tapi setelah dipasang sih nggak terlalu kelihatan ya. Keempat, snap fitnya. Ada beberapa bagian yang snap fitnya keras, tapi nggak semua ya. Dan kerasnya di sini masih aman ya, nggak sampai bikin sakit jari. Dan cuma di part-part tertentu aja yang snap fitnya keras, bagian besar sih empuk ya, kayak Bandai. Dan semuanya rapat ya, cuma sedikit aja yang nggak rapat, ada di bagian paha belakang di atas ini, tapi nggak terlalu kelihatan juga. Di bagian bawahnya aman, sama di bagian bawah sini juga aman ya, rapat. Berikutnya yang kurang rapat itu ada di bagian beam rifle-nya sini ya. Tapi sebenarnya tinggal dilem di bagian dalamnya juga udah aman ya, udah rapat lagi gitu. Berikutnya di bagian abu-abu di shieldnya sini kayak agak kurang sejajar ya. Tapi kalau dari samping sih kelihatannya bagus-bagus aja ya. Dan yang terakhir, armor di bagian pundaknya sini gampang lepas ya. Tinggal disenggol gini aja udah lepas. Tapi sebenarnya gampang ya, tinggal dikasih lem aja sedikit udah bisa aman lagi gitu. Gua rasa udah sih segitu aja ya permasalahan yang ada di kit ini. Selain itu semuanya bagus, jauh lebih banyak bagusnya malah daripada jeleknya. Sendi-sendinya semuanya kokoh, cuma ada satu aja tadi di bagian pundak yang gampang lepas. Selain itu semuanya seret ya. Moldingnya juga bagus ya buat sekelas bootleg. Nggak ada plastik-plastik sisa yang harus dibersihin, dan semua detailnya juga bagus, tercetak dengan rapih, dan bahan plastiknya juga bagus ya. Beningnya juga keren, orange-nya, birunya, merahnya, dan part abu-abu di bagian inner frame dan beam rifle-nya juga keren ya. Dan berhubung ini kit bening, jadi kita bisa lihat inner frame-nya di semua bagian ya, keren banget. Untuk aksesoris yang kita dapat dalam paket pembeliannya, selain kita dapat beam rifle dan excursion shield-nya, kita juga dapat beam saber dan beam blade effect parts ya. Warna hijau bening kayak gini, keren banget. Dan kayaknya bakal nyala kalau kena lampu ultraviolet ya. Berikutnya kita dapat clear part hitam untuk shell unit di dada, tapi gak gue pakai karena kita juga dapat shell unit yang udah pre-painted ya. Dan warna juga lebih terang, jadi udah paling keren pakai shell unit yang ini ya. Berikutnya kita dapat konektor kecil kayak gini untuk menghubungin antara beam rifle ke backpack si Gundam Aerial ini ya. Terakhir ini adalah color correcting stikernya. Gue cuma pakai sedikit aja, shell unit di kepala, di backpack, di pundak sama di paha ya. Stiker di bagian mata dan kamera belakang di kepala nggak gue pakai karena udah ada clear part hijau, dan itu udah keren banget ya. Nangkap cahayanya juga bagus banget. Stiker putih dan biru di bagian shieldnya juga nggak gue pakai karena warnanya solid ya, sedangkan shieldnya clear. Jadi nggak cocok aja semuanya clear, tiba-tiba ada warna yang solid sendiri. Mungkin kalau stikernya clear bakal gue pakai ya. Oh iya, ada satu lagi yang kelupaan, kita juga dapat stand base kayak gini ya. Bentuknya kayak stand base-nya dari Balde kemarin, cuman warnanya putih bening kayak gini ya, dan bahannya juga biasa aja. Ya lumayan lah kalau buat majang di rak sih. Untuk artikulasinya gue rasa udah nggak perlu diragukan lagi ya, sama seperti high grade aerialnya Bandai, dia juga bisa dipose-posein macam-macam tanpa ada kendala ya. Dan semua sendinya juga seret, jadi gampang banget buat dipose-poseinnya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang artikulasi Gundam ini, karena sama dengan miliknya Bandai, kalian bisa lihat review gue tentang high grade aerial yang udah gue bikin ya. Linknya ada di atas sini, dan bakal gue kasih juga di akhir video ya.
Jadi secara keseluruhan sebenarnya kit ini sama ya dengan kit Gundam Aerial yang versi originalnya, cuma yang bedakan adalah tampilannya yang dirubah jadi clear gini, dan tentu aja ini bootleg ya. Tapi secara estetik kit ini keren banget, apalagi dengan kualitas plastik yang cukup bagus yang bikin kit ini jadi enak dirakitnya. Dan lagi pula kit ini tuh penuh dengan inner frame ya, jadi keren aja gitu kit clear dengan inner frame di dalamnya yang bisa dilihat dari luar. Dan sebagai perbandingan, di sini gue ada kit clear lain yang pernah gue rakit. Ini adalah SDCS Zeta Gundam buatan Bandai ya. Kalau dilihat sekilas sih mereka ini sama-sama clear, tapi sebenarnya beda ya. Kalau SDCS Zeta Gundam ini clearnya kayak kaca gitu, benar-benar bening. Sedangkan kalau di Aerial yang versi clear ini, beningnya tuh kayak agak-agak smoky gitu ya, kayak agak putih kebiruan gitu. Dan kerennya lagi, kit ini tuh kalau dibawa keluar di bawah cahaya matahari langsung, warnanya jadi lebih keluar ya. Jadi makin keren aja gitu lihatnya. Oh ya, kalau kalian mau lihat review gue tentang SDCS Zeta Gundam ini, videonya udah gue bikin ya. Karena kit ini biarpun SD tapi dia punya artikulasi ya, dan dia juga punya inner frame yang bisa dilihat dari luar. Keren banget lah pokoknya. Nanti gue kasih linknya di akhir video ya. Dan ini dia perbandingannya dengan kit Aerial yang versi originalnya ya, yang versi warna aslinya. Sama-sama keren tapi dengan vibe yang berbeda. Kalian suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas dari Gundam Aerial Clear Bootleg ini ya. Untuk kesimpulannya menurut gue kit ini sih keren banget ya untuk sekelas bootleg. Memang nggak sesempurna Bandai, tapi untuk ukuran bootleg ini menurut gue udah sempurna banget ya. Apakah layak untuk dikoleksi? Menurut gue sih layak ya, karena kit ini bagus dan harganya lumayan murah. Tapi kalau menurut gue sih kalau kalian suka dengan Aerial versi Clear ini dan punya dana yang agak lebih, dengan beli aslinya ya, yang produk Bandainya. Karena kit ini bootleg, dan dengan membeli kit bootleg berarti kita juga secara nggak langsung mendukung pembajakan produk dan hak cipta dan hak intelektualnya Bandai ya. Ya terserah kalian sih menyikapinya kayak gimana. Kalau gue sih beli. Yaudah segitu aja dulu video dari gue kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Buat yang belum jangan lupa subscribe ya, dan nyalain loncengnya juga biar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Kalian juga bisa follow Instagram gue ya di @walkmongzombies. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang kit Gundam Aerial yang versi clear ini, DM gue aja di sana atau tulisnya di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan akhir kata mari menggundam. Bye bye.